Meresahkan. Hari resepsi pernikahan Glenn dan Lucy pun tiba. Semua orang terlihat begitu sibuk, tak terkecuali juga dengan Elia yang memaksa untuk datang ke apartemen di mana si pasangan pengantin berada. Dia datang dengan ditemani oleh Leppy dan juga Jackson, sementara Gabrieli, pria itu harus berangkat ke kantor karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Elia jangan terlalu aktif bergerak. Kalau sampai bekas operasinya terbuka bagaimana? Tidak takut ginjalmu lari keluar? Tegur Leppy kesal ketika melihat Elia tidak bisa diam di kursi rodanya. Jaga ucapanmu, Nona Lepita, sahut Jackson tak terima adiknya ditegur seperti itu. Apanya yang harus dijaga sih? Yang aku katakan kan itu benar ya? Luka bekas operasi di perut Elia itu masih sangat baru. Bagaimana kalau semua penghuni di dalam perutnya berlarian keluar? Mau kau bertanggung jawab kalau Gabrieli sampai mengamuk? Omel Leppy tak terima. Glenn dan Lucy yang sedang duduk di sofa nampak terbengang kaget. Mereka sungguh heran mendengar perkataan Leppy yang sedikit aneh. Bagaimana bisa wanita ini berpikiran kalau organ-organ di dalam perut Elia bisa berlarian keluar jika bekas jahitannya sampai terbuka? Sungguh ucapannya sangat tidak masuk akal. Sementara Elia, gadis itu malah sibuk memandangi gaun pengantin yang dipenuhi butiran kristal di bagian lehernya. Dia sama sekali tidak mempedulikan perdebatan antara Lepita dan Jackson. Wah, Kak Leppy, coba kau hitung berapa banyak uang yang bisa kita dapatkan jika kristal-kristal ini dijual. Aku rasa kita akan menjadi miliarder dalam sekejap, ucap Elia semringah. Leppy yang penasaran pun datang mendekat. Dia ikut memperhatikan apa yang sedang diributkan oleh Elia. Begitu nama uang disebut, entah mengapa jiwa sosialnya langsung mencuat. Sudah lama dia tidak bersedekah pada teman-temannya dengan memamerkan barang hasil dari tugasnya menjadi seorang pelakor. Kau benar, Elia? Tapi ngomong-ngomong, apa benar gaun ini adalah gaun rancangan grandmamu? Tanya Leppy sambil terus menghitung jumlah kristal. Iyalah, tidak mungkin kan Kak Leppy yang merancangnya, jawab Elia asal. Jackson, Lucy, dan juga Glenn setengah mati menahan diri untuk tidak tertawa saat Leppy dibuat mati kutu oleh ucapan Elia. Meskipun tidak sehat, nyatanya hal itu tidak mengurangi kadar bahaya racun di lidah istrinya Gabrieli. Elia tetap menjadi pribadi yang suka membuat orang berhenti bernapas dan kali ini Leppy yang menjadi korban pertamanya. Elia, kenapa dadaku rasanya sakit sekali ya setelah mendengar jawabanmu? Sindir Leppy dongkol. Masa sih? Padahal aku hanya menjawab seperti orang normal lainnya loh, Kak. Aku menyerah, teriak Leppy frustasi kemudian berjalan menjauh dari sisi Elia. Lucy tersenyum, dia kemudian duduk berjongkok di depan kursi roda Elia, lalu menggenggam tangannya dengan erat. Terima kasih banyak Elia, berkat kau sekarang aku bisa mempunyai gaun pengantin yang sangat cantik. Karya tangan Nyonya Clarissa benar-benar sangat luar biasa. Aku sungguh salut padanya. Elia tersenyum manis kemudian menganggukkan kepala. Lucy sudah bagikan kakak untuknya, dan semua ini adalah hadiah atas segala cinta dan perhatian yang diberikan Lucy selama ini. Oh iya Kak Lucy, Nania di mana? Tanya Elia. Sedang dalam perjalanan kemari. Mungkin sebentar lagi dia akan sampai. Bagi yang sudah pernah bertemu dan menyaksikan seperti apa bentuk Nania, mereka pasti akan langsung menelan ludah begitu tahu kalau gadis berlidah tajam itu akan datang kemari. Tak terkecuali dengan Glenn, mempelai pria itu terlihat gusar saat tahu kalau adik iparnya akan datang. Dan kegusarannya itu tidak sengaja dilihat oleh Leppy, yang mana langsung memunculkan niat jahat di hatinya. Glenn, kau kenapa? Sepertinya kau tidak suka sekali kalau Nania datang kemari. Bicara apa kau, ha? Teriak Glenn kaget mendengar pertanyaan Leppy. Ih, jangan pura-pura sok kaget begitulah. Aku tahu kalau sekarang kau sedang gelisah kan? Glenn mati kutu. Memang benar sih apa yang dikatakan oleh Leppy. Glenn memang sedang gusar memikirkan Nania. Bukannya apa, dengan adanya Elia di apartemen ini saja, sudah membuat semua orang merasa was-was. Bagaimana nanti jika Elia kedua sampai datang? Bisa-bisa ada kematian massal di tempat ini karena ulah lidah mereka. Memangnya kau ada masalah apa dengan Nania, Glenn? Tanya Lucy penasaran. Oh, tidak ada apa-apa, sweetie. Kau pasti tahulah kenapa aku jadi seperti ini. Jawab Glenn kemudian ikut berjongkok di samping istrinya. Aku takut resepsi kira kita bakal gagal gara-gara ulahnya Nania. Jika dia sampai tahu kalau gaun ini adalah hadiah dari Nyonya Clarissa, dia pasti akan langsung menghinaku habis-habisan. Nania pasti akan menganggapku sebagai kakak ipar yang miskin. Semua orang tergelak begitu mendengar ucapan Glenn, dan di saat yang bersamaan, orang yang ditakuti oleh Glenn pun muncul. Nania datang bersama dengan Luri dan juga kedua mertuanya.
Matilah, ratu ular kedua sudah muncul, bisik Lepi di samping Jackson. Itu bagus, aku doakan semoga kau segera dipatuk olehnya, saut Jackson kejam. Lepi berdecih, yakin aku yang akan dipatuk? Tanya Lepi, penuh nada menantang. Mau bertaruh tidak? Aku akan menanam saham di perusahaanmu kalau kau bisa membuat gadis itu mengeluarkan racunnya untukku. Jawab Jackson menjawab tantangan yang dilayangkan oleh Lepi. Hei, kau salah mencari lawan, Bung. Begitu selesai bicara, Lepi langsung mendekati Nania yang sedang berbincang dengan Elia. Dia lalu melirik jahat ke arah Jackson yang berlagak so keren. Aham Nania, apa kabar? Kalau aku menjawab sedang sakit, apakah kau akan percaya? Saut Nania sarkas. Mungkin. Jawab Lepi mencoba untuk tenang meski hatinya sudah membara. Oh iya Nania, pria itu bilang kau sangat cantik, dia ingin berkenalan denganmu. Nania langsung melihat ke arah pria yang ditunjuk oleh Lepi, keningnya mengerut. Aku tidak mau berkenalan dengan pria-pria pemilik senjata berbahaya. Nanti aku bisa terkena busung lapar, ucap Nania sembari bergidik ngeri. Jakun Jackson bergerak naik turun, namun dia berusaha untuk terus bersikap biasa saja ketika Lepi menatapnya penuh kemenangan. Lucy dan Luri yang sadar kalau sang adik mulai bicara tidak sopan pun segera memberikan teguran halus. Mereka tidak ingin Nania sampai merusak suasana yang sedang bahagia. Nania, jangan bicara seperti itu pada Tuan Jackson, beliau lebih tua darimu. Tolong jangan berbicara tidak sopan ya, dan tidak santun ya, ucap Lucy. Iya Nania, yang dibilang Kak Lucy benar, sambung Luri ikut menimpali ucapan sang kakak. Nania langsung mengangguk, yang mana perbuatannya itu membuat Glenn dan Lepi menelan ludah. Sungguh ketajaman lidah dan sikap patuh Nania sangat mirip dengan Elia. Bahkan kini kedua sejoli itu kian terlihat mirip saat keduanya mulai sibuk membahas kristal-kristal indah yang menempel di gaun pengantin milik Lucy. Elia, menurutmu berapa harga gaun ini? Tanya Nania. Nania, jangan hanya panggil nama seperti itu, Elia jauh lebih tua darimu. Tegur Lucy merasa tak enak. Tidak apa-apa Kak Lucy, iya kan El? Elia mengangguk pasti. Kami adalah teman Kak Lucy, jadi Nania tidak perlu memanggilku Nona ataupun Nyonya. Yuk kita mengobrol lagi, saut Elia santai sembari mengajak Nania untuk kembali membahas tentang kristal di gaun pengantin. Terdengar helaan napas panjang dari mulut semua orang yang ada di sana, bahkan kedua orang tua Nania pun sampai membeku di tempat kursi roda masing-masing. Ya Tuhan, tolong cepat dewasakan putri kami. Nania, rasanya sungguh meresahkan melihatnya yang begitu enteng bersikap dengan menantu Nyonya besar Leona. Tolong, cepat dewasakan dia ya Tuhan.